setelah kita buka, kita biarkan saja dia begini semalaman. Jadi jangan kita apa-apakan, karena dia kan habis di dalam kotak tuh, jadi dia lagi butuh udara segar. Jadi kita angin-anginkan saja. Maksudnya haruskah di luar rumah? Tidak, dimasukkan saja ke dalam rumah, cuman ya dibiarkan saja seperti ini sampai besok pagi. Kemudian kita ambil 2 sampai 4 cc. Oke, 1. Saya akan menggunakan 4 cc. 2. Masukkan ke dan yang sudah ada larutan B1-nya. Pastikan hanya akarnya saja yang terendam ya. Teman-teman, setelah seperti ini pastikan akarnya semuanya terendam, dan saya akan rendamnya selama setengah hari. Setelah setengah hari baru akan saya pindahkan ke dalam pot agar dia segar kembali. Oke. Nah, setelah direndam selama setengah hari, maka yang harus kita siapkan selanjutnya adalah media tanamnya. Di sini saya menggunakan media tanam berupa arang. Namun sebelum digunakan biasanya saya rendam terlebih dahulu dengan anti jamur. Bisa dipakai, ada banyak merek sih, jadi bisa pilih yang mana saja agar arangnya itu bisa digunakan dengan bagus dan tidak mempengaruhi tanaman anggrek kita. Biasanya saya akan rendamnya selama ya lebih kurang 1-2 jam, kemudian saya keringkan dan saya angin-anginkan. Setelah itu nanti baru akan saya susun di pot dan menanam anggrek yang baru kita beli secara online tersebut. Nah, setelah media kita siapkan, maka yang harus kita siapkan selanjutnya adalah kayu penyangga, kemudian tali, dan yang pasti adalah pot. Kita masukkan terlebih dahulu arangnya, kemudian letakkan anggrek di atas arang. Akar anggrek tidak boleh tertutup oleh arang ya. Jangan seperti kita menanam bunga yang lain akarnya tertimbun. Namun bedanya di anggrek adalah akarnya itu harus diekspos, tidak boleh tertanam atau tertimbun arang. Jadi dia di atasnya aja, tangkringkan aja di atasnya. Kemudian kita kasih kayu penyangga atau apapun itu. Di sini saya menggunakan kayu, kadang juga saya menggunakan pralon. Jadi apa yang bisa saya gunakan, biasanya akan saya gunakan. Kemudian saya memilih menggunakan tali. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan kawat, saya takut melukai batang dari anggrek tersebut. Nah, sangat simpel penanamannya, bukan? Hanya diletakkan di atas saja, kemudian dikasih kayu penyangga, dan setelah selesai penanaman maka kita harus gunting daun-daun yang berwarna kuning atau yang sudah mulai layu itu kita gunting sebaiknya agar tidak menular ke daun yang lain. Nah, setelah selesai penanaman, maka yang harus kita siapkan adalah kembali lagi ke anti stres. Saya menggunakan B1. Teman-teman bisa gunakan merek apa saja, yang penting B1. Kemudian campurkan ke dalam air. Takarannya ada tertulis di botol itu, jadi teman-teman bisa ikutin karena saya sudah biasa, jadi saya sudah hafal dengan takarannya. Kemudian
Setelah tercampur dengan air, siramkan ke anggrek yang baru kita tanam tadi. Usahakan setiap sore siram ini selama 1 minggu, dan letakkan anggrek di tempat yang teduh terlebih dahulu karena dia masih dalam penyesuaian. Nah, setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu, maka akan muncul tunas-tunas baru seperti yang di bawah tadi. Teman-teman tidak usah khawatir ketika daun atau batang yang besar-besar itu layu atau bahkan mungkin mati atau daunnya habis. Tetaplah disiram karena yang kita butuhkan adalah tunas baru yang ada di bawahnya. Walaupun yang di atasnya mati, namun ketika masih ada akarnya dan teman-teman siram, maka akan muncul tunas baru seperti ini. Dan tunas baru ini akan mengeluarkan bunga kembali. Kenapa saya lebih suka beli yang sudah berbunga? Karena kalau dia yang sudah berbunga, dia sudah tergolong dewasa, maka dia akan cepat muncul tunas-tunas baru sehingga akan segera berbunga kembali. So, untuk teman-teman yang pengen tahu belinya di mana, bisa cek di next video ya, karena di next video saya cantumkan di mana saya membeli anggrek-anggrek online yang selama ini saya beli di tempat yang terpercaya, dan ya sebagus itu sih kalau menurut saya dengan harga yang murah banget dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Oke, see you on the next video. Terima kasih.